kali ini aku mau membahas tentang salah satu inovasi pelayanan publik yang keren banget dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu atau DPM PTSP Kota Bandung, yaitu layanan Sakedap. Nah, Sakedap ini merupakan singkatan dari Sarana Anjungan Kemudahan Perizinan. Program ini mulai dijalankan sejak September tahun 2021 dan dioperasikan langsung oleh DPM PTSP Kota Bandung. Inovasi ini lahir dari kebutuhan untuk mempercepat, mempermudah, dan meningkatkan transparansi proses perizinan usaha, khususnya bagi pelaku usaha UMKM. Nah, sebelum adanya Sakedap, banyak pelaku usaha yang merasa bahwa proses perizinan itu ribet dan memakan waktu yang lama. Sekarang mari kita bahas apa saja tujuan dari inovasi ini. Secara umum terdapat 4 tujuan utama. Yang pertama yaitu mempermudah proses perizinan usaha bagi UMKM. Yang kedua itu mempercepat waktu layanan, misalnya lewat sistem drive-thru dan layanan keliling. Yang ketiga itu meningkatkan akses masyarakat yang sebelumnya terkendala jarak, waktu, atau kurangnya pemahaman administratif. Dan yang keempat itu ada mendorong transparansi dan digitalisasi layanan agar iklim usaha di Kota Bandung itu semakin sehat dan kompetitif. Nah, sekarang kita masuk ke mekanisme dan fitur utama dari layanan Sakedap ini. Yang pertama itu ada layanan drive-thru, di mana pelaku usaha bisa mengurus nomor induk berusaha atau NIB hanya dalam waktu 5-10 menit. Yang kedua itu ada layanan keliling atau jemput bola, di mana DPM PTSP ini datang langsung ke pusat-pusat kegiatan usaha supaya lebih dekat dengan masyarakat. Yang ketiga ada layanan terintegrasi dengan sistem OSS atau online single submission. Jadi masyarakat itu gak perlu repot karena petugas akan membantu langsung selama proses pembuatan izin. Nah, dari hasil penelitian, Sakedap itu terbukti efektif membantu pelaku usaha mendapatkan izin dengan mudah dan cepat. Tetapi masih ada beberapa tantangan yang perlu dibenahi seperti kurangnya sosialisasi ke masyarakat dan perlunya peningkatan sarana serta koordinasi antar stakeholder. Kalau kita lihat dari teori Servicual, yaitu teori yang menilai kualitas pelayanan berdasarkan 5 dimensi. Nah, inovasi ini bisa kita analisis sebagai berikut. Yang pertama yaitu dari bentuk fisik atau tangibles. Nah, Sakedap ini mempunyai fasilitas yang fleksibel seperti drive-thru, mobil layanan keliling, dan sarana digital yang terus berkembang. Yang kedua itu ada reliability atau keandalan. Program ini terbukti berjalan efektif sesuai janjinya, yaitu mempermudah proses perizinan usaha UMKM. Yang ketiga ada responsif, yaitu petugas Sakedap itu harus aktif dan responsif. Nah, mereka itu nggak cuma menunggu di kantor aja, tetapi langsung turun ke lapangan. Keempat itu ada insurance atau jaminan pelayanan. Nah, petugas DPM PTSP ini punya kompetensi dan sikap profesional sesuai moto organisasi mereka, yaitu profesional, akuntabel, sinergi, dan transparansi, serta inovatif. Yang terakhir itu ada empati, yaitu layanan ini menunjukkan kepedulian nyata terhadap pelaku usaha UMKM yang menghadirkan pelayanan yang lebih dekat, hemat waktu, dan memberikan pendampingan secara personal. Nah, secara keseluruhan, Sakedap ini mencerminkan kualitas pelayanan yang baik dalam kelima dimensi servicual yang tadi disebutkan. Kalau dilihat dari instrumen penilaian skala Likert, inovasi ini bisa kita nilai sebagai berikut. Yang pertama itu dari segi kebaruan. Nah, segi kebaruan ini mendapat skor 4 karena tergolong inovasi baru dan berbeda di bidang perizinan mikro lainnya. Yang kedua itu dari efektivitas. Nah, mendapatkan skor 4 karena terbukti meningkatkan kualitas layanan publik. Yang ketiga itu dampaknya. Mendapatkan skor 4 karena memberi manfaat nyata bagi pelaku usaha dan masyarakat. Yang keempat itu ada replikasi yang mendapatkan skor 3 karena masih butuh adaptasi sebelum diterapkan di daerah lain. Yang terakhir ada berkelanjutan. Nah, mendapatkan skor 3 karena
Meskipun sudah didukung kebijakan, masih perlu jaminan penandaan jangka panjang agar terus berjalan. Dari hasil tersebut, dapat disimpulkan bahwa Sakadap ini merupakan inovasi pelayanan publik yang efektif, relevan, dan berdampak nyata bagi pelaku usaha UMKM di Kota Bandung. Nah, tiga, bagaimana pemerintah itu bisa terus memperkuat sosialisasi, memperluas jangkauan layanan, dan menjamin keberlanjutan program ini di masa depan. Karena pada akhirnya, pelayanan publik yang baik ini adalah pelayanan yang dekat dengan masyarakat, transparan, dan benar-benar mempermudah kehidupan mereka.